Halo guys, welcome to my channel. Halo teman-teman, kembali lagi di my video. Perkenalkan, nama saya Nurul Novianti dengan NIM 18622010205 kelas 6 shift 2, Prodi S1 Akuntansi, mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di my video. Pada video kali ini masih sama, yaitu membahas mengenai metodologi penelitian. Namun pada video kali ini yaitu akan mereview 3 video sebelumnya. Jadi yang belum nonton 3 video sebelumnya, mari tonton dahulu video sebelumnya, kemudian lanjut nonton ke video ini ya. Ayo kita mulai saja. Yang pertama yaitu membahas mengenai metodologi penelitian akuntansi. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran ataupun realitas yang sedang dikaji. Jadi metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Biasanya metodologi penelitian akuntansi ini mengenai yang diteliti itu laporan keuangan ataupun yang terkait mengenai perhitungan akuntansi. Di sini ada metode ilmiah. Sini secara umum metode ilmiah ini dimulai dari mengidentifikasi masalah. Jadi kita untuk bisa mengetahui masalah apa yang akan kita teliti. Terus kemudian ke tahap berikutnya itu merumuskan hipotesis atau praduga penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian menguji hipotesis yang tadi kita sudah membuat hipotesis, kemudian kita menguji apakah hipotesis yang telah kita uji sesuai dengan realita yang terjadi, apa hipotesis kita ini diterima ataupun ditolak. Kemudian setelah menguji hipotesis dan mengetahui hasilnya, kemudian kita membuat kesimpulan dari hipotesis yang tadi telah kita uji, apakah hipotesis sesuai dengan apa yang kita duga ataupun hipotesis ditolak, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Pada susunan penelitian tugas akhir di sini ada 2 metode, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk jenis penelitian kuantitatif yaitu jenis datanya itu kuantitatif. Kuantitatif itu adalah data yang berupa angka. Misalnya kita meneliti mengenai laporan keuangan. Sedangkan jenis data untuk penelitian kualitatif itu tidak hanya angka, bisa juga peristiwa, kejadian, dan berbagai hal yang mengenai terkait penelitian. Misalnya kita meneliti mengenai karakter atau perilaku balita. Kemudian untuk proses penelitian, pada penelitian kuantitatif itu yaitu penelitiannya pada proses penelitian deduktif ke induktif, yaitu dari proses umum ke khusus. Jadi di sini itu tahapannya pertama menggunakan kumpulan teori secara umum, kemudian menghasilkan suatu konsep, dan dari suatu konsep itu dirumuskan hipotesis khususnya. Selanjutnya menentukan sampel untuk diuji hipotesis, kemudian yang terakhir yaitu membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian untuk proses penelitian kualitatif itu yaitu penelitian induktif dari khusus ke umum, yaitu maksud dari khusus ke umum yaitu dari pengamatan terhadap objek penelitian sesuatu yang khusus diharapkan menghasilkan teori baru secara umum. Untuk instrumen penelitian kuantitatif yaitu bisa kuesioner ataupun meneliti laporan keuangan dan lain-lain. Untuk penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri dari informasi ataupun studi dari penelitian di lapangan tersebut. Kemudian untuk tujuan penelitian kuantitatif di sini ada konfirmasi. Jadi kuantitatif itu mengkonfirmasi kebenaran, sedangkan untuk penelitian kualitatif itu eksplorasi, yaitu mencari fakta-fakta baru ataupun penemuan baru. Slide berikutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini terkait masalah-masalah apa yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.
Dalam identifikasi masalah dapat dinyatakan dalam dua bentuk kalimat. Nah, yang pertama yaitu adalah kalimat tanya dan yang kedua yaitu adalah kalimat tujuan. Contohnya, misalnya kalimat tanya untuk menyangkut keberadaan suatu variabel, misalnya berapa jumlah wanita dan pria di desa Mujur, sedangkan menyangkut hubungan antar variabel, contohnya yaitu apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Dan contoh untuk menyangkut bentuk tujuan keberadaan suatu variabel di sini misalnya jumlah wanita dan pria, mencari tahu jumlah wanita dan pria di desa Mujur. Kemudian untuk menyangkut hubungan antara variabel dalam bentuk tujuan ini yaitu contohnya ini untuk mengetahui, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Langkah-langkah dalam menemukan masalah penelitian. Yang pertama yaitu tentukan suatu topik. Topik sebaiknya berhubungan dengan bidang studi penelitian. Contoh, topiknya ini bersumber dari masalah sehari-hari, misalnya tidak punya uang. Kemudian langkah kedua di sini ada uraian topik tersebut dalam bentuk pernyataan, yaitu membagi topik ke dalam beberapa jenis subtopik. Dan contohnya yaitu subtopiknya ini misalnya seandainya tidak punya uang, diantaranya itu ada rumusan uraian topik-topiknya itu misalnya ciri-ciri dan sebab kekurangan uang ataupun kekurangan uang dan hubungannya dengan raut muka. Kemudian langkah yang ketiga itu pilih satu dari topik tersebut, yaitu subtopik yang dipilih kekurangan uang dan hubungannya dengan raut muka. Kemudian yang keempat, mengevaluasi dasar pada 5 karakteristik ini agar menarik peminat pembaca untuk membaca penelitian yang sudah kita buat. Kemudian bermanfaat bagi umum dan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu ada menemukan hal yang baru. Yang keempat yaitu dapat dilaksanakan pada kenyataannya. Kemudian yang kelima, tidak melanggar etika di merumuskan judul penelitian. Di sini itu pertama harus singkat, kemudian padat dan deskriptif. Deskriptif di sini benar-benar mendeskripsikan suatu penelitian yang akan kita teliti. Kemudian judul dinyatakan dalam bentuk fungsional antara variabel bebas, mana variabel yang terikat, mana variabel yang independen atau variabel dependen. Kemudian pilih judul yang informatif dan menarik. Dengan informatif dan menarik ini jadi menarik minat pembaca untuk membaca penelitian kita. Kemudian sebuah judul yang efektif dapat menarik pembaca tadi ya untuk menyukai proposal itu. Kemudian di sini ada 4 aspek yang diperhatikan dalam merumuskan judul, yaitu pertama, masalah penelitian apa yang kita harus tentui terlebih dahulu yang akan kita teliti. Kemudian jenis penelitian apa nih yang akan kita yang cocok untuk menangani masalah penelitian yang kita akan teliti ini. Kemudian variabel yang akan diteliti, kita harus tahu tadi mana variabel bebas dan mana variabel yang terikat. Kemudian populasi penelitian mana yang akan kita teliti dan sampel-sampel mana yang akan kita jadikan sampel dalam penelitian. Ini ada contohnya pada masalah uang saku dan hubungan dengan raut muka mahasiswa di PTX. Jadi masalah penelitian di sini yaitu berdasarkan pengaruh kekurangan uang terhadap penampilan seseorang. Sedangkan jenis penelitiannya di sini adalah penelitian kolerasi, yaitu mengukur hubungan antar variabel. Dan variabel yang diteliti yaitu mengenai uang saku, yaitu variabel prediksi, dan raut muka yaitu variabel kriteria. Sedangkan populasi penelitiannya ini pada mahasiswa di PTX. Yang telah kita tahu untuk sistematika usulan penelitian di sini ada dua, yaitu sistematika usulan penelitian skripsi untuk kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk kuantitatif dan kualitatif untuk bagian latar belakang masalah sama, yaitu berisi latar belakang masalah tadi yang mendasari masalah tersebut atau penelitian tersebut diteliti. Kemudian identifikasi masalah-masalah apa sih yang akan ingin kita pecahkan dalam penelitian tersebut. Kemudian rumusan masalah berisi tadi
tujuan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan ingin kita ketahui dalam penelitian tersebut. Kemudian batasan masalah itu adalah untuk membatasi penelitian kita agar fokus terhadap penelitian atau subjek yang ingin kita teliti saja, tidak melebar ataupun tidak pembahasannya tidak terlalu melebar, melainkan harus fokus terhadap penelitian yang kita akan teliti. Kemudian tujuan penelitian tersebut, untuk apa kita teliti, dan manfaat penelitian itu biasanya memiliki manfaat secara umum bidang pendidikan ataupun manfaat dalam sosial. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka sama untuk penelitian skripsi maupun penelitian kuantitatif. Di sini berisi uraian teori, rujukan, dan memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Misalnya tinjauan pustaka ini biasanya mengenai teori-teori yang mendasar. Di sini biasanya keterkaitannya mengenai hipotesis ya, jika ada misalnya. Tinjauan pustaka di sini juga memberikan dasar pemikiran atau alasan pada penelitian untuk menyimpulkan hasil penelitian dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut. Nah, di sini untuk metodologi penelitian skripsi kuantitatif, di sini yang pertama agak berbeda dengan kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif di sini ada batasan konsep dan definisi operasional variabel. Di sini memberikan tolak ukur ataupun parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Kemudian di sini ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Yang keempat itu ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Dan yang kelima ini ada teknik analisa data. Sedangkan untuk metode penelitian kualitatif di sini ada batasan konsep, definisi operasional variabel, dan yang kedua itu ada teknik pengumpulan data, dan yang ketiga itu ada penetapan hasil kode dan informasi penelitian. Yang keempat di sini ada teknik analisa data. Kemudian di sini ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Jadi di sini ada landasan teori. Landasan teori di sini adalah tinjauan pustaka yang menguraikan teori, temuan, dan bahan yang diperoleh yang menjadi acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Jadi landasan teori di sini adalah untuk menyusun kerangka ataupun konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi mengacu pada daftar pustaka. Di sini ada manfaat dari landasan teori, yaitu pertama memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua yaitu mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Jadi kita akan mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kemudian memperjelas masalah penelitian. Jadi lebih jelas masalah apa yang telah kita teliti dan menjadikan referensi untuk penelitian berikutnya. Jadi landasan teori di sini ini ada dua referensi, yaitu pertama dari grand teori. Grand teori adalah teori dasar. Nah, teori dasar ini biasanya sudah menjadi dasar ataupun tolak ukur dalam penelitian. Kemudian di sini ada penelitian sebelumnya. Nah, penelitian sebelumnya ini maksudnya itu adalah sebuah contoh penelitian ataupun yang temuan-temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi referensi untuk penelitian kita selanjutnya, atau untuk lebih memperdalami ataupun dapat mencari kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan bisa memberikan kesimpulan yang lebih baik lagi. Kemudian ada kerangka konsep. Kerangka konsep di sini adalah paradigma penelitian, merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh hubungan antar variabel X dan variabel Y. Nah, di sini misalnya untuk variabel Y, misalnya kita ingin meneliti terkait kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, itu adalah variabel Y-nya. Kemudian kita mencari variabel X-nya itu. Nah, misalnya variabel X-nya itu kita melihat dari rasio profitabilitasnya, rasio likuiditasnya, dan lain-lain. Kemudian di sini ada perumusan hipotesis. Hipotesis ini diartikan adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi. Jadi hipotesis adalah dugaan atau pernyataan jawaban sementara terhadap rumusan masalah sebelum kita mengetahui
uh, data penelitian kesimpulan yang akan kita teliti. Jadi di sini ada dua jenis ya, hipotesis tanpa arah. Tanpa arah ini masih tidak spesifik ya. Jadi misalnya contohnya kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jadi kita nggak tahu berpengaruhnya ini spesifiknya itu berpengaruh baik ataupun berpengaruh buruk. Kemudian untuk hipotesis berarah di sini adalah sudah spesifik. Misalnya contohnya di sini yaitu kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Jadi udah mengetahui bahwa kualitas audit di sini berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ini diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Di sini jadi hipotesis nol ini memang tidak diharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Misalnya di sini ya, contohnya tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, atau tidak adanya perbedaan antara satu variabel ataupun lebih dari populasi ataupun sampel yang berada. Sedangkan hipotesis alternatif di sini menyatakan adanya perbedaan hubungan. Jadi peneliti mengharapkan adanya perbedaan ataupun hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Di sini ada bentuk-bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama yaitu ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif di sini adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri dan tidak membuat perbandingan antara hubungan. Contohnya, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Nah, tidak ada kan perbandingan daya tinggi tahan lampu X dengan Y. Jadi hanya X saja ataupun Y saja. Di sini untuk jenis atau tingkatan data untuk menguji hipotesis deskriptif di sini bisa menggunakan data nominal dengan teknik statistik yang digunakan untuk pengujiannya yaitu tes binominal dan C kuadrat satu sampel. Kemudian untuk tingkat jenis jenis data ordinal di sini menggunakan teknik statistik yang digunakan yaitu untuk run rest. Kemudian untuk jenis data interval ataupun rasio di sini menggunakan t-test satu sampel. Kemudian yang kedua di sini ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh di sini yaitu adakah perbedaan kualitas audit AP Big Four dengan non Big Four. Nah, di sini kan ada nih perbedaan kualitas audit. Jadi ada perbandingan antara audit KP Big Four dan non Big Four. Kemudian di sini untuk menguji hipotesis komparatif di sini untuk ada bentuk komparasinya di sini ada dua sampel dan komparatif sampel. Jenis datanya di sini juga ada interval rasio, nominal dan ordinal. Untuk bisa dilihat ya dalam slide ini ya jenis pengujian hipotesis yang cocok untuk interval dalam dua sampel. Misalnya kolorasi itu yang cocok yaitu t-test 2 sampel, sedangkan independen di sini yaitu t-test 2 sampel. Kemudian komparatif sampel di sini yang cocok untuk kolorasi itu one way ANOVA atau two way ANOVA, sedangkan independen yaitu yang cocok yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA dan seterusnya sampai ordinal. Kita bisa lihat pengujian hipotesis yang cocok di sini disesuaikan dengan datanya. Sedangkan di sini yang ketiga yaitu ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif di sini adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya di sini, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Jadi rumusannya di sini ya. Jadi ada nggak sih hubungan antara gaya kepemimpinan yang mengakibatkan efektivitas kerja? Di sini baik buruknya. Jadi hubungan antara gaya kepemimpinan apakah berpengaruh terhadap efektivitas kerja?
Di sini ada jenis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Di sini misalnya untuk data nominal menggunakan teknik kolerasi yang digunakan yaitu koefisien kontingensi, sedangkan ordinal di sini pakai Spearman ranks atau Kendall Tau. Untuk jenis data interval dan rasio di sini yang pertama adalah persen produk momen, yang kedua adalah kolerasi ganda ataupun kolerasi parsial. Selanjutnya di sini ada hipotesis kausal, adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Nah, contohnya di sini apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Jadi di sini ada pernyataan menunjukkan dugaan tentang pengaruh variabel dua variabel atau lebih. Jadi rumusan hipotesisnya yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Di sini ada desain penelitian. Desain penelitian di sini adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara untuk digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Jadi di dalamnya tuh ada pertama populasi. Yang kita sudah ketahui populasi dan sampel pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai batasan yang digunakan untuk peneliti dalam menentukan responden. Sedangkan pada populasi di sini pengertiannya itu yang kita tahu merupakan objek atau subjek yang beredar pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel di sini adalah bagian dari populasi yang didapatkan dengan menggunakan metode tertentu untuk kemudian dianggap menjadi wakil dari populasi yang menjadi fokus dalam metode penelitian. Kemudian di sini tadi sudah ada jenis data dibagi menjadi dua yang sudah kita bahas pada sebelumnya, yaitu jenis data kuantitatif dan kualitatif ataupun data. Kemudian yang ketiga di sini ada definisi operasional. Definisi operasional di sini untuk mengukur variabel dengan menggunakan berbagai macam skala pengukuran. Dan macam-macam skala pengukuran yang kita ketahui di sini ada 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal itu sendiri yaitu skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda atau kategori atau menggolongkan suatu itu. Misalnya ada hitam, putih, pria, wanita, departemen akuntansi atau departemen pemasaran. Nah, yang selanjutnya ada skala ordinal. Skala ordinal di sini adalah skala yang memiliki rating. Jadi di sini sesuai dengan tingkatan atau rating. Misalnya 4. Angka 4 di sini untuk jika juara 4, 3 jika juara 2, dan 2 jika juara 2, dan seterusnya. Jika juara 1 yaitu 1. Kemudian yang ketiga di sini ada skala interval. Skala interval di sini untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Nah, di sini jadi skala interval di sini atau disebut dengan skala Likert di sini. Contohnya misalnya ada sangat setuju, dari sangat setuju sampai setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sampai pada sangat tidak setuju. Atau contoh lainnya misalnya sangat baik, baik, tidak baik, sampai sangat tidak baik. Kemudian di skala interval tadi kan ada skala Likert. Skala Likert itu misalnya tadi sangat setuju itu punya skor 5, sedangkan setuju hanya 4 skornya. Untuk ragu-ragu itu hanya diberi skor 3, sedangkan tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju skornya hanya 1. Sedangkan yang kedua ada masih di skala interval, itu adalah skala Goodman. Skala Goodman di sini ada skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat interval ataupun rasio. Jadi misalnya skala Goodman ini misalnya hanya 2,
pilihan, yaitu mempunyai skor tertinggi 1 dan terendah 2. Misalnya hanya benar, salah, atau iya atau tidak. Jadi hanya 2 pilihan saja. Yang terakhir di sini ada skala rasio. Skala rasio di sini adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran yang daripada yang tadi. Misalnya di sini contohnya dalam meneliti laporan keuangan. Misalnya dengan menggunakan rasio ROA. ROA di sini misalnya laba bersih atau aset total. Kemudian rasio-rasio lain dalam penelitian laporan keuangan. Kemudian di slide berikutnya kita membahas mengenai populasi dan teknik sampling. Nah, populasi ini adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya ya. Jadi populasi adalah suatu generasi wilayah. Kemudian sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi tadi populasi, kemudian kita hanya mengambil sampel saja. Nah, misalnya biar lebih jelasnya ini tadi saya akan contohkan misalnya dalam pemilu. Perhitungan quick count. Nah, populasi yang memilih dalam pemilu yaitu seluruh warga negara Indonesia ya, yang berkebangsaan Indonesia. Kemudian sampel. Nah, sampelnya ini untuk perhitungan cepat, untuk menghemat biaya, menghemat waktu, hanya diambil beberapa sampel untuk quick count, perhitungan cepat untuk hasil pemilu tersebut. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu adalah teknik sampling. Teknik sampling di sini adalah teknik pengambilan sampel secara skematis. Teknik sampling di sini terdapat 2 jenis, yaitu probability sampling dan no probability sampling. Nah, probability sampling di sini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling yaitu adalah kebalikannya, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota yang untuk dipindah menjadi sampel. Jadi non-probability sampling ini memiliki karakteristik ataupun kategori khusus mana sampel yang akan dijadikan data penelitian. Kemudian yang bisa kita lihat di sini itu ada jenis-jenisnya dibagi menjadi 4 lagi ya. Probability sampling di sini ada simple random sampling. Yang pertama di sini ada simple random sampling. Simple random sampling di sini teknik yang paling sederhana ataupun simple. Sampel diambil secara acak tanpa mempertimbangkan tingkat yang ada dalam populasi. Kemudian yang kedua di sini ada proportionate statistical random sampling, adalah teknik yang hampir sama dengan simple random sampling, namun penentuan sampelnya memperhatikan strata tingkatan yang ada dalam populasi. Kemudian yang ketiga di sini ada disproportionate statistical random sampling. Nah, di sini adalah teknik yang hampir mirip dengan proportionate statistical random sampling yang tadi, tapi dalam hal heterogenitas populasinya di sini ketidakproporsionalnya penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi berstrata namun kurang proporsional yang pembagiannya, jadi misalnya tidak seimbang dalam pembagiannya. Kemudian yang terakhir di sini ada area ataupun cluster sampling. Di sini ini adalah area yang digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas. Misalnya sangat luas ini kita ingin meneliti penduduk suatu provinsi, kabupaten ataupun bahkan seluruh penduduk yang ada di negara ini. Sedangkan pada non-probability sampling di sini yang pertama ada jenis sampling sistematis atau systematic sampling. Sampling sistematis ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota
populasi yang telah diberi nomor urut. Kemudian ada sampel kota. Di sini yaitu adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada sampel aksidental. Nah, sampel aksidental di sini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang ditemui secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan digunakan sebagai sampel. Kemudian yang keempat di sini ada purposive sampling. Nah, purposive sampling di sini adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan pertimbangan tertentu. Jadi pemilihan sekelompok subjek. Jadi ada tujuan yang menyangkut penelitian tersebut. Kemudian ada yang kelima yaitu ada sampling jenuh. Sampling jenuh di sini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan relatif kurang dari 30 orang. Nah, jadi kalau misalnya sampel jenuh ini dengan data yang kurang dari 30 menggunakan sampel jenuh. Kemudian ada snowball sampling. Nah, snowball sampling ada teknik pengambilan sampel yang awal mulanya jumlahnya kecil, kemudian sampel yang awal menyuruh atau teman-temannya untuk dijadikan sampel dan jumlah sampel semakin bertambah atau besar. Selanjutnya di sini ada analisa data. Analisa data di sini merupakan kegiatan setelah mengumpulkan data-data seluruh data dari responden atau sumber data lain terkumpul. Setelah kemudian datanya dianalisa. Kegiatannya di sini yang pertama yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya, kemudian mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, kemudian menyajikan tiap variabel yang diteliti, kemudian melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, kemudian yang terakhir yaitu melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Di sini untuk teknik analisa data dalam penelitian statistik, di sini ada dua macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan statistik diferensial. Kemudian statistik diferensial dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan statistik non parametris. Untuk pengertian dari statistik deskriptif sendiri adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi di sini kesimpulannya berlaku untuk tidak ingin. Jadi peneliti ini tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel yang diambil, tetapi membuat kesimpulan. Jadi dalam statistik deskriptif ini tidak ada uji signifikan dan tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada peluang untuk kesalahan generalisasi. Sedangkan untuk statistik inferensial di sini teknik statistik digunakan ini untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi di sini kesimpulannya ini suatu kesimpulan ini diberlakukan pada data sampel untuk populasi yang mempunyai peluang dan mempunyai peluang kesalahan ataupun kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, dalam statistik inferensial di sini ada statistik parametris, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data interval dan rasio. Sedangkan statistik non parametris di sini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data nominal dan ordinal. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing statistik parametrik dan statistik non parametrik. Yang kelebihan untuk statistik parametrik di sini tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Kemudian kelebihan yang kedua itu data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal. Kemudian kekurangannya dari statistik parametris di sini adalah populasi harus memiliki varian yang sama. Yang kedua kekurangannya itu variabel yang diteliti terbatas hanya untuk jenis data dengan skala paling
dengan skala interval dan rasio. Kemudian distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Nah, sedangkan untuk kelebihan statistik non parametris di sini pertama mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Terus yang kedua, kelebihannya itu secara umum metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan yang rumit. Kemudian yang ketiga, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung dan pengamatan nyata. Kemudian kelebihannya dapat juga digunakan untuk kelompok populasi yang berdistribusi normal sebagai uji parametrik statistik parametrik. Kemudian kelemahannya di sini ada pengujian dengan menggunakan metode statistik parametrik ini seringkali mengabaikan beberapa informasi. Jadi informasi penting itu terkadang terabaikan. Kemudian yang terakhir, tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis. Yang ketiga yaitu skala yang digunakan bersifat lebih lemah. Yang terakhir, kekurangannya itu asumsi pada metode statistik parametrik ini tidak terpenuhi. Baik, itulah penjelasan mengenai metodologi penelitian secara garis besar dengan mereview 3 video sebelumnya, dan semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat. Kemudian jika ada kesalahan penyampaian atau bahasa mohon dimaafkan, dan nonton video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.